Selamat siang Pak Dharma, di sini saya Muhammad Masya Hafiz dengan NRP 5017241033 dari kelas ADDB. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua yaitu analisis penghapusan frekuensi pada simulasi seismic trace berbasis FFT dan Knox filter. Seperti yang diberikan tugas yaitu parameter percobaannya ada 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz dengan noise acak noise 0,5, lalu ada sampling rate sesuai dengan kriteria quiz. Sebelum saya menjelaskan bagian PPT, saya jelaskan langsung di pengerjaan code-nya seperti biasa, Pak. Langsung aja import numpy, asnp, lalu import matplotlib as as plt. Terus em, mulai masuk ke parameter yang diinputkan ke dalam code ini. Jadi pertama TFS, lalu dengan sampling rate-nya 500, sampling rate TFS-nya 500 dengan L-nya 1000, lalu em, T-nya 1/fs sesuai terus lalu T sama dengan numpy range dalam kurung L dikali T. Kalau bawahnya numpy random seed yang kurung 42. Oke, ini untuk parameter. Kita tulis parameter. Oke, lanjut. Selanjutnya, setelah saya menginputkan parameter, saya akan menulis sinyal inputnya. Jadi, sinyal em, ada frekuensi em, frekuensi dengan dalam kurung 10 terus 30 sama 60. Lalu untuk amplitudenya itu nah, 1 em, terus 0,7 sama sama 0,5 Nah, lalu mulai masukkan seismic trace-nya, Pak. Seismic trace sem A dikali 6 pi sin dalam kurung 2 dikali 6 pi dikali pi terus dikali F terus dikali T terus for F A in deep dalam frekuensi sama amplitude. Oke, lalu seismic trace lagi sama dengan plus dulu deh. Nah, plus sama dengan 0,5 dikali sin pi random titik ran dn dalam kurung si L-nya. Oke. Lalu di sini mulai masukkan untuk spektrum sama si notch filternya, Pak. Di spektrum and notch filter. Jadi masukkan depth spektrum si terus P sama dengan 6 pi terus F terus FFT titik RFT terus dalam kurung SFT tutup per L. Lanjut P terus 1
min satu untuk dikali sama dengan dua, terus di return numpy FFT, balik lagi FFT dengan frekuensi L T, sorry, T P. Oke, selanjutnya untuk yang notch filter, notch um, S6, terus F0, terus ada bandwidthnya apa? Dua deh. Terus apa ya? Notch filter S3, F0, W, Y, NumPy, um, FFT lagi, terus FFT, SIG, bawahnya Nova Oxygens, salah, sama NumPy, FFT, RFT, dengan frekuensi yang tadi, L, T, terus Y, dalam kurung, NumPy, Apps, masukin pinnya, masukin F pinnya, dikurangi F0, dan tutup, terus di kurang dari sama dengan si eh, bandwidthnya sama dengan nol. Terus jangan lupa di return pi FFT RFFT IR itu bos. IRFFT Y sama L. Oke, selanjutnya itu bagian si em, mulai ngeplotnya Pak. Jadi nanti outputnya itu ada si spektrum, ada seismic trace waktu hasil setelah dihapus misalnya yang 10 Hz, sama si original seismic trace waktu sesuai dengan yang di PPT-nya Bapak. Jadi mungkin ini saya akan sedikit berubah code-nya karena saya langsung menampilkan tiga-tiganya, nggak kayak di satu-satu biar lebih cepat saja. Jadi masukkan ke mulai ke plottingan, mulai plottingan jadi f x terus sama dengan spektrum si seismic trace, seismic underscore trace, terus for f remove in fractive filter sama dengan notch si seismic trace tadi, seismic underscore trace koma sama si f remove. Oke, lalu underscore tipe faktor sama dengan spektrum filter filter. Oke, lalu kita lupa di function, kita lupa di tab pick si x sama dengan plot subplot, salah, subplot dua dua salah, dua dua tick size-nya biasa deh 14,6, 14 em, 14 koma biar untuk ke bawah, em, di bawahnya dua print, tambah grid deh, spek em, B sama dengan si width, sorry, ini ya, terus width kasih rasio kurang
Titik dua. Nah, belum. Petrosio, apa lagi? Petrosio, hasilnya, oh disusah deh. Satu, satu, koma satu, em, excise, empat, tambahan green spec, untuk dua, tutup. Oh, nggak boleh sama berarti. Ya, ya. Ini kita pakai. Berarti ini terus yang ini. Nah, terus lanjut ke fix um, subtitle, subtitle, F remove, terus F remove, masih si first component, terus fontnya bold biar penekan bold, kurung tutup. Oke, lanjut. Ini biar dia itu kan kalau nggak di apa ya, nggak, kalau gini gini aja setahu saya Pak, jadi waktu saya nyoba itu dia hasilnya kan di tengah. Saya ingin dia menyatu sama si original seismic trace sama seismic trace satunya itu di merge ke kiri. Pas. Harusnya berhasil Pak. X, nol, nol, dia ke kiri, terus jangan lupa dikasih remove, terus em, X, X-nya satu, nol, tutup, titik remove. Nah, terus spek, hmm, nama hit, APT, sub, plot, satu, dua, satu. Hmm. Terus, so, sama X, nol, satu, X, oh, X, satu, satu. Nah, lalu baru bikin plot yang spektrum. AX spek, AX spek, terus plot F plot AX, nomor AX, terus plot P, plot itu warnanya merah. Terus AX spek, set, atau F spektrum, kemudian ini, kemudian F remove, terus koma Excel provinsi
Frekuensi terus titik dengan ya level dengan B C amplitude amplitude terus string dengan nol dengan fs berdua deh tanpa cek satu. Oh ini salah. Nah lalu x spec grid zero for in in deep reference sama amplitude. Terus if f something if s hmm, f berarti if x imply f min imply abs dan kurung f underscore rx min f ax underscore spec t no page dalam kurung dalam kurung si fx dalam kurung pf untuk dan ny terus p Scorpio Scorpio terus ITX GT 3F 3F sama XY sama dengan CF underscore AX XY AX terus ITX koma C the dot terus ITX tutup koma terus X ya teksnya sama dengan CF underscore AX terus ITX tutup terus 12 terus koma 8 P field ITX min 0,4 terus font size sama dengan 8 color sama dengan blue. Hmm. Terus black box in box stylenya from dengan FJ terus LD-nya blue terus
alfa memang nol titik delapan. Terus ada arrow force mengambil arrow star sama dengan D min lebih dari kalau nyalakan terus bandwidthnya 0,8. Oke, sekarang lanjut ke filter trace-nya. Filter filter trace AX AX dot dot D sama filter D AX dot dot set title sama dengan um, access matrix mapping dan mapping um, F underscore ini. Terus search koma jangan lupa next level find as the levelnya di level amplitude um, X-ring nya sama dengan 0 dengan T dan kurung um, min 1. Ya, hampir AX Sports Grid Gambling Sure. Terakhir original price-nya ini sama kurang lebih tinggal AX orit plot T seismic trace trace K menutup AX orit set title set title original original seismic trace memang X labelnya kita samain aja. Oke. Terus yang lupa AX underscore orit grid dua. Terus PLT tik out. Terus PLT show. Nah, dia soalnya closing AX spec log AX plot. Hmm.
Oh ini, Epstein single is not spek set spek set di 48 selanjutnya. Hmm, oh ini, set. Kita bukan errornya dulu. Ini tuh harus sama-sama ini. Udah, nah ada. Yang salah. Name fs is not defined. 49. Oh iya kan pakai F besar ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, jadi untuk code-nya seperti itu. Mungkin tadi ada beberapa error hanya karena kurang teliti saja saya pada bagian tanda kurungnya. Dan tulisan FS itu saya di awal kan pakai FS yang gede nih. Jadi seharusnya ikutan besar juga. Itu juga masih terjadi pada saya. Di, mohon dimaafkan. Em, untuk yang pertama ada ketika spektrum 10 Hz-nya dihilangkan. Ini ada miss code di sini ya. Ada 10 yang angkat tinggal 30 sama 60. Ini ketika 10 seperti proses pada penjelasan Bapak. Ini lalu ada ketika 30-nya hilang, itu tinggal 10 sama si 60. Lalu ketika ada 60-nya hilang, tinggal 10 sama si 30. Jadi untuk hasilnya seperti ini, jadi langsung saja saya akan taruh ke PPT. Jadi langsung saja pada PPT ini adalah analisis penghapusan frekuensi pada simulasi sonic trace berbasis FFT dan notch filter. Di mana ada software yang pertama ada FFT. FFT adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, di mana bisa mengidentifikasi komponen frekuensi penyusun suatu sinyal. Di mana setiap sinyal itu dapat diurai jadi sejumlah fungsi sinus pada frekuensi berbeda sesuai teorema Fourier. Amplitude spektrum menunjukkan seberapa kuat kontribusi setiap frekuensi dalam suatu sinyal. Lalu ada notch filter. Notch filter adalah filter yang meredam frekuensi pada rentang sempit tertentu tanpa mengganggu adanya frekuensi lain di sekitarnya. Pada domain frekuensi, penghapusan dilakukan dengan menolkan konsekuensi efektif pada frekuensi target kurang lebih bandwidth dalam simulasi ini kurang lebih 2 Hz. Di sini pada waktu sini tuh saya memakai bandwidthnya, nah tadi saya pakai bandwidthnya sekitar, aduh, kok hilang ya? Hmm. Oh, kurang lebih sekitar 2, ya benar. Soal plus minus 2. Lalu ada parameter percobaan, di mana parameter satu ada pada amplitudo sekitar 1. Bentar. Nih, ada sekitar kurang lebih 1. Lalu 30 Hz di kurang lebih di 0,7. Dan di 60 Hz di sini sekitar di 0,5 harusnya. Nah, di sini. Ya, soalnya 0,5 ini. Ya, benar. Ini kedua sih, salah. Nah, untuk sampling rate-nya 500 sesuai dengan code yang di atas. Lalu lanjut ke analisis penghapusan 10 Hz yang pertama, Bapak. Jadi ketika 10 Hz dihilangkan, itu peak pada 10 Hz menghilang sepenuhnya dari spektrum, membuktikan node filter bekerja dengan presisi tinggi pada frekuensi target. Nah, dari situ yang tersisa hanyalah peak pada 30 Hz dan 60 Hz tetap utuh tanpa suatu adanya distorsi. Terbukti di sini kayak dia ini 30 Hz sama 60 Hz itu kayak nggak terganggu sama rata-rata rata-rata gelombang lainnya, dan juga tidak ada spectral range yang signifikan pada frekuensi sekitar 10 Hz. Lanjut pada eh, tadi kan pada spektrumnya. Lalu ini di sebelah kanannya, seismic trace hasil filter kehilangan karena gelombang lambat atau osilasi panjang, sehingga sinyal terlihat lebih rapat dan frekuensi lebih tinggi. Ini terlihat pada yang ketika skor dihilangkan, dia akan semakin rapat, yang di warna biru itu. Amplitude sinyal perpuluhan dari kurang lebih 4 menjadi plus minus 3, mencerminkan hilangnya kontribusi komponen dominan A. Nah, tadi efek 10 Hz itu amplitude peaknya itu berkurang.
Lalu ada 30 Hz, di mana peak pada 30 Hz lenyap dari spektrum, sementara 10 dan 60 tetap pada posisi dan amplitude semula tanpa perubahan. Bandwidth nodes yang sempit kurang lebih 2 Hz menghasilkan tidak ada kebocoran energi ke frekuensi tetangga di sekitar 28-32. Di sini, di sini Pak. Di sini tuh ada kayak noise di sini. Ini belum terlalu kelihatan. Di sini ini kecil ini, dan sedangkan kalau di 30 dihilangkan nih bahkan akan terlihat nih. Spektrum tampak bersih di zona 30 menggunakan isolasi frekuensi yang efektif. Ya, eh, karena sinyal berubah, oscilasi frekuensi menengah berkurang, sinyal menjadi campuran gelombang terlambat 10 Hz dan getaran cepat di 60 Hz. Perubahan visual lebih halus dibanding penghapusan 10 Hz karena amplitudo yang 30 Hz atau F2 ini itu lebih kecil. A-nya kurang lebih 7 di 30 Hz-nya. Nah, ini kurang lebih 0,7. Lalu ada 60 Hz atau F3-nya di mana peak pada 60 Hz secara hapus sempurna dari spektrum. Hanya menghasilkan 10 Hz yang di sini dan 30 Hz yang di sini. Nah, komponen 60 Hz memiliki amplitude terkecil 0,5. Nih 0,5. Lalu sehingga penghapusannya menghasilkan perubahan spektrum yang paling sedikit secara visual. Area frekuensi tinggi yang lebih dari 60 Hz itu tetap bersih, hanya mengandung noise berfrekuensi rendah di sini. Setelah 60 Hz itu tidak ada peak seperti 10 Hz dan 30 Hz dan 60 Hz. Lalu pada yang kanan smooth trace, hasil beta tampak paling mirip dengan sinyal asli dibanding dua kasus sebelumnya, karena kontribusi energi F3 yang paling kecil. Getaran harus berfrekuensi tinggi pada sinyal kurang menghasilkan trace yang lebih smooth. Jadi kalau dibandingkan dari tiga ini, yang paling mirip dari 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz dengan original smooth trace itu adalah yang 60 Hz. Nih, lihat kurang lebih mirip. Ada dua peak di sini, ada satu peak di sini, ada dua peak di sini, ada satu peak di sini, dan ini juga ada dua peak di sini. Jadi kurang lebih mirip. Kalau ini nggak terlalu mirip. Ini yang bagian tengah agak sedikit peaknya agak sedikit rata, sedangkan yang ini malah lebih rapat. Yang setelah dihapus 10 Hz-nya, jadi yang paling mirip menurut saya adalah yang 60 Hz. Terlihat dari posisi tengahnya yang tidak apa ya, tidak ada em, ya, eh, tidak ada konsolidasi di area sini. Jadi kayak dia itu tengahnya hanya sebagai kayak apa ya, distribusi dari atas ke bawah tanpa adanya hambatan di tengahnya. Kalau sedangkan kalau gini masih terlihat speed lebih tebal gitu Pak, benar cara. Nah, lalu kesimpulannya, sistem simulasi penghapusan komponen frekuensi pada seismic trace menggunakan FFT dan noise filter yang menunjukkan bahwa setiap frekuensi penyusun sinyal dapat diisolasi serta dihilangkan secara selektif tanpa merusak komponen lain. Di mana penghapusan frekuensi yang tadi itu memberikan pengaruh terbesar karena amplitude yang paling tinggi sekitar satu lebih, sehingga energi sinyal berkurang sekitar 30% dan bentuk trace yang berubah signifikan. Dengan sebaliknya, penghapusan 60 Hz menghasilkan perubahan paling kecil karena amplitudenya yang paling rendah, sekitar 0,5 dibanding 10 Hz yang satu lebih. Sehingga trace tetap mirip dengan sinyal awal. Notch filter dengan bandwidth sekitar kurang lebih 2 Hz efektif menghilangkan frekuensi target tanpa menyebabkan spectral hits pada frekuensi di sekitarnya. Dengan metode ini relevan pada pengolahan data seismik nyata, terutama untuk menghilangkan noise tertentu dengan beban listrik sekitar 50-60 Hz karena A-nya rendah, tanpa mengganggu informasi geologi dalam sinyal. Secara keseluruhan, kombinasi FFT dan noise filter merupakan metode yang paling efisien dan terkontrol untuk analisis serta manipulasi dari suatu frekuensi sinyal seismik. Sekian dari pengerjaan codingan saya yang ini dan penjelasan hasilnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak.